Nah, dia ini sampai terapi refleks itu sampai sekarang. Terus selain ini dia juga bekerja di Mata Hati sebagai memasukkan data-data yang untuk anak-anak yang sudah selesai, kan ada data-data yang kita harus simpan dan kita nanti buat report per 6 bulan untuk ke orang tua. Untuk pencapaian apa yang telah dicapai oleh anak-anak kita yang terapi di Mata Hati. Jadi dia membantu untuk memasukkan data-data tersebut dan mengetik reportnya. Nah, yang terakhir mungkin yang paling baru, paling akhir saya tambahkan ke Mata Hati itu juga untuk anak saya adalah terapi Bikom dan suplementasi Dokter Ali. Hal ini saya mencari terapi Bikom sebelum ini. Saya ada beberapa terapi biomedis dengan orang South Africa, dengan orang, ya semuanya kebanyakan waktu itu saya kebetulan kenal dengan dari South Africa itu banyak hal yang saya dapatkan di sana. Nanti saya blended biasanya ke kemampuan okupasi sama kemampuan fisik. Karena banyak anak-anak ini ya nggak bisa fokus di sekolah karena core-nya ini nggak kuat. Jadi kalau ke sekolah ini kenapa kita tuh ada exercise yang melibatkan kemampuan tubuh untuk bisa menguatkan terutama core tubuh ini. Core tubuh ini antara nih sampai ke pinggul ini. Jadi sampai ke pantat ini. Jadi kemampuan duduk tegak itu juga pada anak-anak itu ada kadang-kadang anaknya biasa, anaknya bisa bicara apa, tapi kalau di sekolah itu dia pokoknya nggak bisa fokus. Karena apa? Karena dia bingung sama tubuhnya sendiri, tubuhnya letoy. Jadi dia kalau duduk suruh sekolah itu mana ada yang kalau kelas 1, kelas 2 itu mungkin sekarang jam 8 sampai jam 12 ya. 9, 10, 11, 12. Paling sedikit dari 4 jam itu dia 3 jam itu duduk. Dia nggak tahan untuk bisa, nggak punya kekuatan untuk membuat tubuhnya itu berdiri tegak terus ini selama 3 jam. Jadi apa yang dilakukan dia? Dia memaksakan tubuhnya. Siapa? Jadi biasanya kita duduk itu secara otomatis kan. Ini jadi kemampuan otak korteks ini yang biasanya untuk belajar akhirnya diberikan untuk bagaimana menyanggah tubuhnya untuk tetap tegak. Jadi itu sudah nggak masuk ke area otomatisasi, tapi dia harus melakukan itu secara sadar. Seperti kalau kita berjalan itu kita nggak pernah mikir. Kalau kita berjalan mau mikir setiap step kita mikir, akhirnya nggak usah lama-lama kita jadi capek. Karena pada waktu kita secara sengaja berpikir dan melakukan itu menggunakan kemampuan frontal ini, korteks untuk melakukan hal itu. Akhirnya kita tidak bisa belajar lagi karena otaknya sudah terisi untuk hal-hal, oke aku harus duduk tegak. Pada waktu saya konsentrasi dengan core tubuh kita, saya tidak bisa lagi memperhatikan guru yang di depan ngomong apa. Nah, itu kenapa kita biasanya saya di Mata Hati itu banyak menerima anak. Ada beberapa kasus mereka itu hanya kurang kekuatan tubuhnya itu enggak kekuatan core-nya itu enggak ada. Jadi setelah kita simulasi fisikal secara fisikal kita berikan exercise, anaknya jauh membaik kemampuan konsentrasinya. Ya alasannya seperti itu bahwa
otaknya dia sekarang enggak terisi hanya untuk mempertahankan core-nya untuk tetap duduk dengan bagus, tegak. Nah, dia sudah bisa otomatis melakukan hal itu, duduk. Nah, sekarang otaknya bisa dilakukan untuk mengambil, memperhatikan gurunya di depan. Nah, itu banyak kasus seperti itu. Jadi, saya, di tengah-tengah itu ada banyak, terapis, bukan terapis, profesional seperti, toksikologis. Nah, karena yang bisa, melakukan detoks dari untuk tubuhnya dengan cara suplementasi. Wah, suplementasinya tuh lebih gila-gilaan lagi, Bu. Jadi saya kalau compare suplementasi yang sudah saya lakukan sama suplementasinya Dokter Ali itu nggak ada apa-apanya, Bu. Maka dari itu, dan itu lokal lagi enak, bisa dibeli di Indonesia. Nah, sayangnya kita untuk dulu ada itu ya, enzim yang murah sekali lokal itu, tapi karena ada isu karena babi itu terus akhirnya nggak boleh. Nah itu sebenarnya murah sekali. Nah saya sangat setuju sama Dokter Ali bahwa kita memberikan pilihan ke orang tua itu suplemen yang terjangkau. Karena saya tahu banyak di luar sana pada waktu saya berbicara mengenai suplementasi, wah, emang suplemen itu menghasilkan apa, memerlukan uang yang tidak sedikit. Karena itu per bulan kita harus maintain itu. Seperti anak saya sekarang, kalau minum suplemen paling sedikit 4. Tergantung, 4 itu paling sedikit sudah. Nggak bisa, nggak mungkin turun dari 4. Nah, banyak-banyaknya ya 6 sama 8. Sama terapi Bikom. Nah, menurut saya ya dari apa yang sudah saya jalani itu, Bapak. Saya dibandingkan dengan sekarang apa yang sudah saya alami. Kalau saya sudah tahu punyanya Dokter Ali dari pertama itu, terapi Bikom dan suplementasi, oh mungkin anak saya jauh lebih bagus saat itu, sekarang ini. Nah, tapi ya saya tidak bisa menyadari, saya cuma bisa berkata-kata gimana ya, membandingkan kondisi saya. Ya memang anak saya sudah dewasa, tetapi untuk anak-anak yang sekarang masih kecil, terutama yang di bawah 5 tahun, janganlah menyerah. Karena ini adalah golden years-nya anak-anak ini. Jadi golden years itu apa? Anak-anak ini selama masa golden years, mereka bisa berubah sangat drastis. Tetapi lewat dari 5 tahun, maksimum di atas 6 tahun, itu mereka sudah terpola. Kayak orang, apa ya, malam atau itu tahu tanah liat. Kalau awal-awal empuk, tapi makin lama didiamkan, dia akan keras. Sudah punya bentuknya, ya udah ya bentuk terakhir itu. Nah, kita bisa merubah bentuk itu tapi tidak drastis. Jadi saya sarankan kalau memang kita harus menghadapi anak-anak ini, membantu anak-anak ini, bantulah sedini mungkin. Karena pada waktu anak ini sudah dewasa, maka walaupun kita mau melakukan banyak hal, itu hasil daripada apa yang kita lakukan terhadap mereka, hasilnya itu tidak sama dengan pada waktu kita melakukan pada waktu anak-anak ini masih kecil. Maka dari itu, apabila Anda saat ini mempunyai anak special need, ABK, janganlah menunda lagi.
Dan apabila Anda mengerjakan sekarang, kerjakanlah dengan serius, karena ini memang serius. Karena waktu tidak bisa dirubah kembali, Anda jangan sampai menyesali. Seperti saya yang tadi bilang, saya nanti kalau menyesali kenapa saya tidak melakukan itu ya. Kenapa waktu itu saya tidak melakukan itu ya? Nah, pertanyaan itu bertubi-tubi ke kita, terus akhirnya kita jadi tidak bisa waktu itu kita udah tua, mau melakukan itu ke anak-anak kalau nggak bisa dikondisikan, kita sangat sulit melakukan terapi apapun terhadap dia. Terus saya mau sharing beberapa perilaku. Anak kita itu memang ada perilaku aneh-anehnya, ya. Tapi nggak semuanya itu perlu diterapi. Diterapi seperti gini. Anak saya suka mengumpulkan tiket parkir, brosur, kalender. Oke. Yang saya anukan sekarang itu, kalau kalender kan cuma sedikit tuh. Kalau tiket parkir, saya bisa ngomong. Saya sumpek karena apa? Dia ngumpulinya dalam satu kantong besar. Sampai saya mikir itu kayak orang seperti pemulung gitu. Akhirnya saya punya cara. Kan dia sudah ngerti. Oh, Steven sekarang sudah besar. Kalau sudah besar, orang sudah besar seperti mama, papa, titi, itu tidak mengumpulkan tiket parkir. Kalau sudah tidak dipakai, ya dibuang. Kalau itu sudah besar. Kalau masih kecil, nggak apa-apa. Dan dia pengen dilihat, saya tahu dia pengen dilihat seperti orang besar. Jadi dia kalau mau ngambil tiket parkir, tinggal kasih, kamu besar atau kecil? Sudah besar atau masih kecil? Jadi dia yang memutuskan, dia mau ngambil tiketnya atau tidak. Kalau dia mengambil tiketnya, saya akan ngomong, oh iya, Steven itu memang masih kecil. Dia marah-marah pasti, nggak suka dianggap masih kecil. Jadi pasti nanti ada beberapa yang bisa ya nggak perlu terapi, seperti dia ngumpulin brosur. Dia tak suruh brosur ini sudah tidak berguna karena sudah rumahnya kayak brosur orang jual rumah. Rumahnya sudah nggak jual lagi. Jadi nggak usah dikumpulin lagi, dibuang aja. Mana tempatnya? Dia sudah nggak berjualan lagi kok. Kalau kalender, saya nggak apa-apa, masih saya bantu dia untuk mendapatkan kalender-kalender yang dia sukai. Seperti kayak tipe kolektor gitu. Nah, dia paling nggak suka makan telur yang direbus. Dia bisa begidik-begidik gitu. Kalau sama kelihatan telur rebus saja loh, dia bisa begidik. Kalau ada telur rebus sedikit aja di makanannya dia pasti akan singkirin. Nah, menurut saya nggak apa-apa lah. Dia nggak suka telur rebus. Kita pun at some point juga nggak ada yang nggak sukanya. Aku nggak suka ini, aku nggak suka itu. Ya nggak apa-apa, itu nggak perlu diterapi. Dia tidak suka baju baru, tidak suka labelnya baju. Ini masalah hipersensori peraba. Nah, saya bisa ini kalau ini perlu diterapi. Kalau enggak gitu, kita sulit. Nanti kalau kita beli baju baru, sulit lah. Nah, dia enggak mau pakai labelnya. Kalau labelnya aja dipotong nggak apa-apa. Tapi kalau dia nggak mau pakai baju baru, dan ini berkaitan dengan bukan cuma pakai baju. Hipersensori nanti dia tuh nggak suka deket-deket orang, nggak suka dipeluk. Gitu ya. Jadi ini semua, ini kalau tidak suka pakai baju baru ini saya terapi. Nah, tidak suka potong rambut. Nah, itu juga karena dia hipersensori, di perabanya, dia nggak suka ini. Kalau kita pun kan gatal-gatal juga nggak enak toh. Nah, apalagi dia. Jadi, tapi saya dari dia kecil, saya tidak membiasakan dia untuk dipotong di rumah. Saya mikir kalau nanti gini, dia sudah dewasa. Dia masih belum bisa potong di salon. Saya kan pasti potongannya pasti jadi aneh-aneh ya. Nah, sudah anaknya, saya mikir anaknya sudah aneh, nanti potongannya aneh. Gimana dia survive di sosial kita? Dia keluar pun juga sudah jadi orang-orang memandang dia ini pasti anak aneh. Saya nggak mau, saya mau dia seperti apa adanya, tapi saya tidak mau dia kelihatan, orang melihat dia sudah tahu bahwa dia adalah anak-anak spesial.
Jadi saya nggak mau potong rambut di rumah dari kecil. Kalau dia mau potong rambut, dia sukanya makan es krim. Saya kasih reward-nya es krim. Tapi es krim itu dimakan saat dia potong rambut. Memang dia kalau sudah selesai potong rambut, potong satu, krik, kamu kasih satu. Dia krik lagi, satu. Jadi es krimnya dikit-dikit gitu. Akhirnya sampai dia bisa duduk sendiri. Dulu kecil kan digendong ya. Duduk sendiri di di kursi salon itu, dipakein capster ini, terus dipotong rambutnya, dia diem sampai selesai. Nah, itu harus diperjuangkan, Ibu. Bertahun-tahun saya memperjuangkan itu karena saya enggak mau jadi dia jadi anak aneh gitu. Nah, itu yang saya ngomong, apapun keanehan anak kita yang harus diadres ya diadres, walaupun itu harus menelan berapa tahun untuk satu skill. Nah, seperti skill mandi. Saya mengajarkan skill mandi sendiri itu 1 tahun nggak cukup loh. Kira-kira anak saya bisa mandiri itu 4 tahun. Dengan terapi 4 tahun. Nah, setelah itu dia bisa mandi sendiri. Besok enak. Kita walaupun punya dia bisa mandi sendiri, bisa pakai baju sendiri. Dia kalau mau potong rambut dia pergi ke salon. Dia makan dia bisa ambil sendiri. Itu mah kalau makan ambil sendiri akhirnya dia bisa makan banyak. Nah, potong kuku ini dia itu karena hipersensitif sensorinya, termasuk kuku, kalau dipotongkan orang lain itu dia ngeri. Jadi dia selalu minta potong kuku sendiri. Ya menurut saya enggak apa-apa. Biar dia punya konsekuensinya, nggak mungkin potong kuku bisa melukai dia bagaimana kan. Jadi saya biarkan dia potong kuku sendiri. Nah, dari hal ini mungkin orang tua bisa tahu. Ada beberapa perilaku yang perlu diadres, ada juga yang nggak perlu gitu ya.